Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan dalam hidup kami. Ketika kami memanggil Engkau Tuhan, kami menyatakan Engkau yang berdaulat atas hidup kami. Engkau yang memiliki hak sepenuhnya dalam hidup kami. Sebab kami bukan lagi milik kami, tapi kami adalah milik Kristus. Sebab harganya sudah ditebus dan harganya sudah, sebab hidup kami sudah ditebus dan harganya sudah lunas dibayar. Kami milik Kristus sepenuhnya. Bukan lagi kehendak kami yang jadi. Kami bukan lagi hidup untuk melakukan kehendak kami, tapi kami hidup untuk melakukan kehendak Tuhan. Tuhan, kami mengakui Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami. Bukan kami yang tahu terbaik bagi hidup kami, tapi Engkau tahu yang terbaik bagi hidup kami. Sebab manusia tidak tahu, berkuasa menentukan jalan-jalan hidupnya Tuhan. Oh haleluya. Engkau yang menuntun langkah-langkah kami. Engkau yang menuntun kami kepada yang berumput hijau. Engkau yang menuntun kami ke air yang tenang. Engkaulah gembala kami. Engkaulah yang menegakkan jiwa kami. Saat ini kami merendahkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami mau mengetahui jalan-jalan Tuhan dan menundukkan hati kami sepenuhnya untuk belajar jalan-jalan-Mu Tuhan. Terima kasih kami mau belajar dari Tuhan, karena Kau berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Maka jiwamu akan beroleh sentosa, jiwamu akan beroleh istirahat. Kami mau belajar dari Tuhan mengenai kerendahan hati. Berkati waktu-waktu ini Tuhan, Kau menjamah setiap hati. Ada kelepasan, ada kebebasan, ada kesembuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Yesus, Engkau setan iblis, Engkau roh-roh jahat, kami perintahkan Kau pergi. Kami hancurkan segala pekerjaan iblis. Demi nama Yesus, menyingkir roh berbeban berat, kami patahkan kemudian. Roh penyakit kelemahan, kami usirkan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau terangi mata hati kami. Oh haleluya. Roh Kudus silakan bekerja di tempat ini. Dan dalam nama Yesus kami berjanji, kami memberikan segala hormat hanya bagi Tuhan. Syukur Tuhan, haleluya. Amin. Silakan duduk saudara. Haleluya. Salam dulu kanan kirinya. Ucapkan, Tuhan Yesus mengasihimu. Ya. Katakan, Tuhan itu baik. Amin. Mana tahu saudaraku dia merasa sendiri. Mana tahu dia punya banyak masalah. Amin. Tuhan itu baik, dia bisa diandalkan. Puji Tuhan. Saya melihat ada ibu yang baru pertama kali datang. Silakan berdiri, Bu. Ya, Ibu baru si homping katanya tadi ya. Oke, mari saudaraku kita sambut. Kita salami. Silakan keluar itu kursi saudara, salami. Silakan masih diri, Bu ya. Ya, puji Tuhan. Selamat datang. Ayo, mari kita sambut saudaraku. Iya. Haleluya. Jadi saya percaya tidak kebetulan ibu sampai ke sini, amin. Oke, hari ini saudaraku kita belajar mengenai kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Kerendahan hati. Amin. Amin. Kerajaan sorga saudaraku bekerja berdasarkan hukum-hukum dan prinsip yang berbeda dengan sistem dunia ini. Setiap anak Tuhan yang sudah lahir baru adalah bagian dari kerajaan sorga. Amin. Amin. Jadi semua yang saudara sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi saudara, saudara adalah warga kerajaan sorga. Amin. Jadi saudaraku, supaya saudara mendapat manfaat dari menjadi warga kerajaan sorga, karena saudaraku ada hak istimewa menjadi bagian dari kerajaan sorga ini. Amin. Ada hak-hak yang luar biasa yang saudara bisa terima dibandingkan jika saudara tidak menjadi warga kerajaan sorga. Untuk bisa menerima hak-hak yang istimewa dan luar biasa ini saudaraku, saudara harus mengerti bagaimana kerajaan sorga bekerja.
Amin. Amin. Coba katakan, kerajaan sorga bekerja. Kerajaan sorga bekerja. Berdasarkan prinsip. Berdasarkan prinsip. Amin, saudara. Amin. Dan prinsip kerajaan sorga berbeda dengan prinsip dunia ini. Gak sama. Jadi saudaraku, kita harus bisa membedakan. Amin. Coba kita buka dari Lukas pasal 14. Lukas pasal 14. Dari ayat 7. Dapat? Lukas 14 dari ayat 7 sampai 14. Tempat yang paling utama dan yang paling rendah. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, Ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan. Sebab mungkin orang itu telah mengundang seorang yang lebih terhormat daripadamu, supaya orang itu yang mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, berilah tempat ini kepada orang itu. Lalu engkau dengan malu harus pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, sahabat, silakan duduk di depan. Amin. Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua tamu yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Jadi saudaraku, kerajaan dunia ini, sistem dunia, selalu mencari tempat yang paling utama. Amin. Manusia saudaraku, orang yang tidak kenal Tuhan, selalu berusaha untuk menjadi orang yang paling terhormat. Haleluya saudara. Perhatikan, kenapa mereka saudaraku bekerja keras, menjadi kaya, memiliki jabatan terhormat, supaya mereka bisa memiliki kedudukan yang terhormat, dihargai di mata manusia. Amin. Kalau istilah Bataknya sudah jadi jolma katanya. Jadi sebelum jolma dia saudaraku apa namanya? Jolma. Saudara yang tahu. Itu sebenarnya penghinaan saudara itu. Haleluya. Orang selalu saudaraku, sistem dunia ini mereka mempromosikan dirinya, meninggikan dirinya supaya nampak terhormat. Itu makanya saudaraku Tuhan berkata, kalau engkau diundang, amin. Amin. Jangan duduki tempat paling depan. Jangan duduki tempat paling terhormat. Amin. Cari tempat paling belakang. Amin. Amin. Orang gak suka duduk paling belakang. Orang suka saudaraku duduk di tempat VVIP. Nah, satu tempat duduk dengan presiden, barisan presiden. Amin. Barisan menteri. Nah, kalau belakang-belakang orang gak suka. Orang suka disorot. Orang suka diperhatikan. Tapi Tuhan berkata, engkau duduk di barisan paling belakang. Haleluya. Supaya apa? Kalau tamu tadi, tuan rumah tadi mengundang seseorang yang lebih terhormat daripadamu, nanti dia datang padamu. Tuan, maaf, bangku ini sudah ada yang punya. Amin. Sementara kursi sudah penuh terisi. Lalu kita saudaraku dengan malu-malu duduk ke tempat yang paling belakang. Amin. Tapi kalau saudaraku kita duduk di tempat paling belakang, mana tahu tuan rumah datang. Kok duduk di tempat paling belakang, Bang? Mari silahkan ke depan. Dari tempat paling belakang ke tempat paling depan. Haleluya saudara. Firman Tuhan mengatakan, barang siapa meninggikan diri, dia akan direndahkan. Barang siapa merendahkan diri, dia akan ditinggikan. Haleluya. Jadi kita saudaraku sebagai anak Tuhan hidup dengan nilai yang berbeda. Amin.
dengan cara hidup yang berbeda, pandangan hidup yang berbeda. Amin. Haleluya saudaraku. Haleluya. Kita tidak hidup untuk mempromosikan diri kita. Siapa yang mempromosikan kita? Tuhan. Amin. Kalau cara orang dunia saudaraku, mereka biasanya menginjak kepala orang supaya bisa naik. Amin. Dipijaknya kepala orang supaya dia bisa naik. Artinya apa? Dijelek-jelekkannya orang. Ditusuknya orang dari belakang. Difitnah. Supaya apa? Dia bisa naik. Itu bukan cara kita. Amin. Amin. Bagi kita anak Tuhan saudaraku, lakukan saja yang terbaik seperti kepada Tuhan. Amin. Dan bukan kepada manusia. Haleluya. Kita mencari pujian Tuhan. Amin. Amin saudaraku. Kita mencari pujian Tuhan. Dan pada waktunya nanti Tuhan sendiri yang akan mempromosikan saudara. Tuhan sendiri yang akan meninggikan saudara. Amin. Kalau Tuhan sudah meninggikan saudara, nggak ada yang bisa menurunkan saudara. Amin. Tapi itu butuh percaya sama Tuhan. Amin. Karena daging ini saudaraku berusaha untuk mempromosikan diri. Kalau aku tidak menonjolkan diriku, Pak, nggak kenal orang aku nanti. Haleluya. Firman Tuhan tadi mengatakan, lakukan segala sesuatu seperti kepada Tuhan dan bukan pada manusia. Sebab dari Tuhanlah engkau akan memperoleh upahnya. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus. Jadi saudaraku, kalau saudara misalnya kerja pun di kantor, kalau orang kan kalau ada bosnya saudaraku baru dia kerja sungguh-sungguh. Amin. Gak nampak bosnya tadi main HP, main internet. Nah, baru nanti datang bosnya baru mulai sungguh-sungguh. Itu bukan cara anak Tuhan. Haleluya saudaraku. Orang seperti itu nggak bisa dipromosikan Tuhan. Oke, sekalian satu lagi. Markus 9. Markus pasal 9. Dari ayat 33. Dapat? Kemudian tibalah Yesus dan murid-muridnya di Kapernaum. Ketika Yesus sudah di rumah, ia bertanya kepada murid-muridnya, "Apa yang kamu perbincangkan tadi di tengah jalan?" Tetapi mereka diam, sebab di tengah jalan tadi mereka mempertengkarkan siapa yang terbesar di antara mereka. Haleluya saudara. Ya. Keinginan menjadi terbesar itu bahkan ada di antara para murid-murid. Itu makanya saudaraku, di tengah jalan sambil jalan pun mereka bertengkar. Amin. Jadi waktu duduk Yesus berkata, apa yang kalian pertengkarkan tadi? Ayat 35. Lalu Yesus duduk dan memanggil ke-12 murid itu. Katanya kepada mereka, jika seseorang ingin menjadi yang terdahulu, hendaklah ia menjadi yang terakhir dari semuanya dan pelayan dari semuanya. Haleluya saudaraku. Ya. Kalau saudara mau menjadi yang pertama, terutama saudara melayani semua orang. Amin. Amin. Di gereja ini tidak ada jabatan. Di gereja ini yang ada pelayanan. Amin. Amin saudaraku. Kalau saudara datang, "Pak, kasihlah aku jabatan, Pak." Saya pun bingung mau ngasih saudara jabatan apa. Amin. Karena di sini saudaraku yang ada hanya pelayanan. Banyak pelayanan di sini, mengunjungi orang sakit, bersihkan WC, nyapu gereja. Amin saudaraku. Ngantar jemput jiwa. Itu pelayanan. Amin. Mendoakan orang sakit saudaraku, menghiburkan orang yang susah hatinya, itu pelayanan. Amin. Kalau pelayanan ada di mana-mana, saudara nggak akan kekurangan pekerjaan. Amin. Tapi kalau jabatan saudaraku susah. Bahkan sampai sekarang memperebutkan tempat yang paling terbesar itu masih berlaku sampai sekarang. Haleluya. Banyak orang bertengkar saudaraku untuk memperebutkan ketua sinode lah, yang inilah segala macam. Kalau Tuhan mengatakan kalau kamu mau jadi yang terbesar, jadi yang terkecil. Mau jadi yang terutama, melayani bagi semuanya.
Haleluya, saudara. Haleluya. Saudara lihat Tuhan Yesus, saudara. Sebelum dia disalibkan. Saya tanya saudara, Yesus tahu nggak siapa yang akan menyalibkan dia? Tahu. Dia tahu Yudas akan menyalibkan dia. Lalu saudara tahu apa yang dia perbuat? Diambilnya saudaraku air, satu baskom, lalu diambilnya elak. Kemudian dibasuhnya kaki muridnya. Termasuk si Yudas. Haleluya. Dia tahu Yudas akan menyerahkan dia. Yesus bahkan tidak membeda-bedakan antara si Petrus dengan Judas dengan Yohanes. Dan dia tetap melayani sama. Dia tetap memperlakukan dengan sama baik. Amin, saudaraku. Sehingga Judas gak bisa bilang, memang Tuhan itu pilih kasih, makanya aku menyerahkan dia. Dia gak pernah peduli sama aku. Enggak. Judas gak pernah bisa punya jalan untuk menjelek-jelekkan Tuhan Yesus. Amin, saudaraku. Saudara, saya tanyalah saudara, kalau saudara tahu ada orang akan menjerumuskan saudara, akan membunuh saudara, akankah saudara memperlakukan dia dengan baik? Belum tentu, amin. Itu luar biasanya Tuhan kita, amin, saudara. Jadi saudara, ini sistem yang berbeda dengan sistem dunia ini. Saudara ini pergi kemana-mana, ke tempat pesta segala macam. Nanti saudara akan lihat orang sibuk meninggikan dirinya, membuat orang berpusat pada dirinya. Saudara mengerti ini, saudara? Saya dulu ada jemaat waktu kami melayani di Jambi, saudaraku. Jadi waktu dia di gereja sebelum di tempat kami, dia bilang begini, Pak, saya dulu sebelum kebaktian di gereja kami yang lama, saya ke salon dulu. Nanti untuk ke salon ini habis uang saya ratusan ribu. Tapi persembahan saya cuma 2.000, Pak. Haleluya. Nanti dia masuk saudaraku ke kebaktian. Mungkin dia dipilihnya waktu paling lambat. Jadi waktu dia datang saudaraku kedengaran bunyi sepatunya, ketepak. Jadi orang melihat begini, kan begitu. Nah, nanti waktu duduk pun saudaraku emas-emasnya nampak semua. Nampak emas di sininya saudaraku, emas di sininya juga. Untung pun giginya tak emas semuanya, amin. Tapi dia bilang persembahan saya cuma 2.000, Pak. Tapi di tempat Bapak ini saya lihat beda. Semua orang di sini sederhana. Sejak tempat kami dia nggak ke salon lagi, saudara. Tapi persembahannya yang besar sekarang. Amin. Orang dunia tidak mengerti mengenai nilai seperti itu. Dulu saudaraku dia berpusat pada dirinya, sekarang dia mulai berpusat kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Jadi cara dunia dengan cara Tuhan itu berbeda. Haleluya. Jadi saudaraku, kerajaan surga itu adalah kerajaan kasih karunia. Kita tidak pantas menjadi bagian darinya. Tidak ada satupun dari kita yang bisa selamat terlepas dari perbuatan Yesus. Amin, saudara. Tidak satupun dari kita yang bisa selamat terlepas dari perbuatan Yesus. Amin. Haleluya. Haleluya. Tidak ada satupun dari kita bisa diberkati terlepas dari Yesus. Yesus mati bagi kita sewaktu kita masih berdosa. Yesus sudah menyediakan kesembuhan, kuasa, kasih, damai sejahtera, berkat melimpah bagi kita, terlepas dari semua perbuatan baik kita. Amin. Perhatikan. 2000 tahun yang lalu, melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus sudah menyediakan semua berkat bagi kita. Entahkah itu kesembuhan, keselamatan, hikmat, berkat keuangan, sukacita, damai sejahtera, segala macam, itu Tuhan sudah sediakan melalui kasih karunia-Nya. Apa maksudnya melalui kasih karunia? Tidak tergantung perbuatan baik saudara. Amin, saudaraku. Haleluya. Itu maka tadi saya katakan Yesus mati bagi kita waktu kita masih berdosa. Waktu kita pantas dilempar ke dalam api neraka. Di situ Yesus memberikan pemberian yang terbaik. Amin. Jauh bahkan sebelum saudara lahir, jauh sebelum saudara tahu melakukan yang baik dan yang jahat,
Yesus sudah menyediakan semua berkat itu bagi kita. Saudara mengerti ini? Amin. Bukan karena kebaikan saudara, bukan karena kebaikan saya. Semua berkat itu Tuhan sudah sediakan. Amin. Haleluya. Waktu saudara kita masih jahat, berdosa, Tuhan sudah sediakan itu semuanya. Tidak tergantung perbuatan baik kita. Lalu Pak, bagaimana saya menerima semua manfaat dari kerajaan berkat kerajaan sorga itu? Saudara mengaksesnya melalui perbuatan Yesus. Haleluya saudaraku. Keselamatan sudah disediakan, amin. Yesus sudah menyediakan keselamatan bagi semua orang. Lalu saya tanya, apakah semua orang diselamatkan? Hah? Apakah semua orang diselamatkan? Tidak. Hanya orang yang menaruh imannya pada Yesus yang bisa selamat. Yesus sudah menyembuhkan semua orang 2000 tahun yang lalu. Lalu apakah semua orang disembuhkan? Tidak. Saudara harus menaruh iman saudara pada perbuatan Yesus, bukan pada perbuatan baik saudara. Haleluya. Jadi saudaraku, saudara tak bisa meninggikan perbuatan baik saudara. Tuhan, aku sudah puasa 40 hari. Aku sudah berdoa lama Tuhan. Tapi kenapa aku belum sembuh? Saudara tahu jawabannya? Karena saudara meninggikan perbuatan saudara, bukan meninggikan perbuatan Yesus. Amin. Kasih karunia itu hanya bisa diakses melalui menaruh iman pada perbuatan Yesus, bukan menaruh iman pada perbuatan baik saudara. Saudara mengerti ini saudaraku? Amin. Itu makanya mungkin muncul pernah pertanyaan dalam pikiran kita. Pak, saya melihat dia kok sepertinya kurang sungguh-sungguh kalau dibandingkan saya. Tapi kok nampaknya dia lebih diberkati dari saya. Halo? Pernah gak timbul pertanyaan dalam hati saudara? Aku lebih rajin kebaktian, aku lebih sungguh-sungguh berdoa, ikut doa sapa, doa semalaman, doa keliling, doa sambil tidur pun aku ikut. Tapi aku lihat dia kurang sungguh-sungguh, kenapa lebih diberkati daripada? Halo? Itulah kenapa itu disebut kasih karunia. Berkat yang tidak layak kita terima. Amin. Kita tak bisa mengakses berkat itu, menerima berkat itu dengan meninggikan perbuatan baik kita. Amin, saudaraku. Tuhan, aku sudah puasa 40 hari, aku sudah berdoa 4 jam 1 hari, maka sekarang pantaslah engkau menyembuhkanku. Itu salah. Bukan begitu caranya. Amin, saudaraku. Itu saudara sedang meninggikan perbuatan baik saudara. Saudara tak bisa menerima berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan melalui menaruh iman pada perbuatan baik saudara. Saudara harus menaruh iman pada perbuatan baik Yesus. Lalu bagaimana Pak supaya saya bisa selamat? Katakan, Tuhan Yesus, terima kasih karena Kau sudah mati di kayu salib, makanya saya bisa selamat. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih di kayu salib Engkau sudah menanggung segala penyakit dan segala kelemahanku dalam tubuhmu di kayu salib. Oleh bilur-bilur Yesus, saya sudah sembuh. Haleluya. Amin, saudaraku. Amin. Tuhan Yesus, Engkau yang kaya rela menjadi miskin, supaya melalui kemiskinanmu, aku menjadi kaya. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Itu menaruh iman pada perbuatan Yesus. Haleluya, saudara. Haleluya. Jadi saudara tak bisa menaruh iman pada perbuatan baik saudara, lalu saudara berharap saudara menerima dari Tuhan. Itu batal janji itu. Jadi di sini saudaraku perlu yang namanya kerendahan hati. Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara tahu kenapa Paulus saudaraku dikejar-kejar sama ahli Taurat orang Farisi? Karena Paulus mengatakan, engkau tidak perlu lagi mematuhi hukum Taurat supaya selamat. Cukup hanya percaya pada Yesus. Wow, itu begitu menyinggung mereka. Karena mereka begitu percaya pada perbuatan baiknya. Amin. Itu makanya saudaraku Paulus dikejar-kejar. Saudara mengerti ini? Amin.
Jadi saudaraku, orang agamawi tidak suka berita seperti ini. Mereka suka saudaraku meninggikan perbuatan baiknya. Orang agamawi saudaraku suka berkata, karena aku puasa, karena perbuatan baikkulah makanya aku selamat. Karena aku begitu baik, banyak menolong orang, maka Tuhan menjawab doaku. Orang suka dibilang seperti itu. Haleluya saudaraku. Padahal semua berkat Tuhan itu kita terima bukan karena kita layak menerimanya. Amin. Itu hanya pemberian, cuma-cuma, bukan karena kerja keras kita. Haleluya. Haleluya. Kita hanya menerimanya karena meninggikan perbuatan Yesus di kayu salib. Bukan meninggikan perbuatan baik. Begitulah kerajaan sorga beroperasi saudaraku. Supaya saudara jangan gagal menerima dari Tuhan. Amin. Amin saudara. Amin. Di sini banyak misnya anak Tuhan. Kalau orang yang sombong saudaraku nggak suka dia bicara mengenai perbuatan Yesus. Dia suka berkata, suruh aja aku lakukan apa yang perlu dilakukan. Amin saudara. Dia nggak suka meninggikan perbuatan Yesus. Dia suka meninggikan perbuatannya sendiri. Tapi kalau kita meninggikan perbuatan Yesus, itu yang disebut saudaraku kerendahan hati. Amin. Haleluya. Saudara semangat ini. Amin. Saya pernah saudaraku berapa kali misalnya ngomong-ngomong sama ibu. Kadang kami berbicara lah membahas mengenai ada anak Tuhan begitu. Waktu kami bicara mengenai kesalahan kekurangannya saudaraku, lama-lama emosi saya mulai naik. Haleluya. Waktu kami mengingat-ingat kesalahannya, emosi kami mulai naik. Saya mulai emosi. Wah, anak ini bisa gini. Amin saudara. Amin. Lalu saya pikir, oh iya, rupanya beginilah kenapa Tuhan tidak mau menempatkan kami di bawah hukum Taurat. Karena di bawah hukum Taurat, kesalahan kita diingatkan terus di hadapan Tuhan. Amin. Coba saudara tes nanti. Saudara ngomong suami istri, ingat-ingat terus kesalahan-kesalahan orang. Amin saudaraku. Ingat kesalahan tetangga saudara, ingat kesalahan mertua saudara, ingat kesalahan menantu saudara. Ingat-ingat terus. Ingat-ingat terus kesalahan suami saudara, ingat-ingat terus kesalahan istri saudara. Apa yang terjadi? Hah? Lama-lama saudara tinju meja, ya kan? Kurang ajar. Kenapa saudaraku? Karena waktu kesalahan disingkapkan, kemarahan, bisa kemarahan yang datang. Itu makanya Tuhan tidak menempatkan kita di bawah hukum Taurat. Karena di bawah hukum Taurat, saudaraku, kesalahan kita diingatkan terus di hadapan Tuhan. Amin. Itu makanya murka yang datang. Itu makanya Tuhan tidak mau bicara tentang perbuatan kita. Kenapa? Perbuatan kita banyak salahnya. Bapa di sorga suka kalau kita bicara mengenai perbuatan Yesus. Saudara mengerti ini? Amin. Waktu kita bicara perbuatan Yesus, saudaraku, kita dilingkupi kebenaran Yesus. Amin. 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 Bapa melihat kita sempurna dalam Yesus. Di bawah hukum Taurat, Bapa melihat kesalahan-kesalahan kita. Amin, saudaraku. Yang tidak setia beribadahlah, yang tidak setia inilah, yang tidak setia ini segala macam. Kalau kesalahan diingatkan di hadapan Bapa, murka yang datang, amarah Bapa yang datang. Amin. Tapi kalau perbuatan Yesus diingatkan di hadapan Bapa, di hadapan Allah, apa yang datang saudaraku? Berkat yang datang. Tidak ada penghukuman. Amin. Waktu kita menyebut saya adalah kebenaran Tuhan dalam Kristus. Saya benar dalam Kristus. Saya di dalam Kristus. Saya disucikan dengan sempurna di dalam Yesus. Waktu saudara meninggikan perbuatan Yesus, itu menyenangkan hati Bapa. Haleluya. Jadi makanya saudaraku jangan datang meninggikan perbuatan saudara di hadapan Tuhan. Amin. Waktu meninggikan saudara meninggikan perbuatan saudara di hadapan Tuhan, Tuhan melihat kesalahan saudara. Dan itu akan membangkitkan amarahnya. Amin. Tapi waktu saudara datang meninggikan perbuatan Yesus, itu menenangkan hati Bapa. Berkat-berkat dilepaskan. Haleluya. Karena di dalam Kristus Bapa melihat kesempurnaan kita. Amin. Amin saudaraku. Haleluya. Berikan kemuliaan bagi Yesus.
Makanya saudara pun membicarakan anak-anak Tuhan yang lain, jangan ingat-ingat kesalahannya. Amin. Lihat siapa dia di dalam Kristus. Amin. Lihat betapa Tuhan pun mengasihinya. Lihat Tuhan pun sudah mati untuk dia. Amin, saudara. Amin. Iya ya, salah aku. Selama ini yang kulihat kesalahannya aja. Pantaslah emosiku aja kan. Rupanya Tuhan pun mati kok untuk dia. Rupanya pun Tuhan mengasihi dia kok. Haleluya. Haleluya. Aku pun samanya seperti dia sebenarnya. Sama-sama orang yang beroleh kasih karunia. Amin. Haleluya, saudara. Haleluya. Nah, itulah caranya supaya saudara jangan gampang emosi lihat sesama saudara. Amin. Amin. Lihat dia di dalam Kristus. Amin. Lihat dia dibenarkan di dalam Kristus. Amin. Kalau saudara lihat ada kesalahannya, yang susah kali dikasih tahu lah, yang jogal lah, emosi saudara yang datang. Tapi coba saudara lihat dia sempurna di dalam Yesus. Benar sempurna dalam Kristus. Indah sempurna dalam Kristus. Belas kasihan saudara yang datang. Amin. Amin, saudara. Haleluya. Karena saya sebagai gembala sidang pun saudaraku gampang juga terpancing untuk mengingat-ingat kesalahan anak Tuhan. Tapi saya pikir saya pun banyak juga kesalahan saya. Haleluya. Haleluya. Nah, saya mengingat-ingat kesalahan orang. Ya saya pun banyak kesalahan. Amin. Tuhan berkata sebagaimana engkau ingin diperlakukan, begitulah engkau memperlakukan orang lain. Amin. Sebagaimana Allah mengasihi kita, begitulah kita mengasihi orang lain. Amin. Haleluya. Haleluya. Saya tanya saudara, apakah Tuhan mengingat kesalahan kita? Tidak. Lalu kenapa kita ingat-ingat kesalahan orang? Iya. Amin, saudara. Amin. Yakobus 4:6. Masih semangat? Amin. Yakobus 4:6. Dapat? Satu, dua, tiga ya. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Haleluya, saudara. Haleluya. Saya bacakan dalam terjemahan King James ya. Tetapi ia memberikan lebih banyak kasih karunia. Perhatikan ya. Tuhan memberikan lebih banyak kasih karunia. Karena itu ia katakan Allah menentang orang yang congkak, tetapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saya tanya saudara, siapa di sini mau mengalami lebih banyak kasih karunia Tuhan? Pertolongan Tuhan, Saya. berkat Tuhan, kesembuhan, kuasa. Berjalanlah dalam kerendahan hati. Amin. Amin, saudaraku. Haleluya. Semakin saudara rendah hati, saudara akan mengalami lebih banyak kasih karunia Tuhan, pertolongan Tuhan. Tuhan gak bisa berjalan dengan orang yang congkak. Haleluya, saudaraku. Ya. Tuhan menentang orang congkak, tapi mengasihani orang rendah hati. Dia memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Saya tanya saudara, Tuhan kita rendah hati atau sombong? Rendah hati. Coba kita lihat Matius pasal 18. Matius 11 ayat 29. Matius 11 ayat 29. Dari 28 saja, dari 28 ya. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikullah kuk yang kupasa dan belajarlah kepadaku,
Karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Perhatikan, Tuhan berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Amin, saudaraku. Amin. Sifat Tuhan rendah hati. Saudara bisa bayangkan, Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang mempunyai seluruh langit dan bumi, dia juga rendah hati. Amin. 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 Dia menentang orang yang congkak, tapi memberikan kasih karunia kepada orang yang rendah hati. Orang yang rendah hati dengan orang yang sombong tidak bisa berjalan bersama. Amin, saudara. Amin. Ayat 30. Sebab kuk yang kupasang itu enak, dan bebanku pun ringan. Amin. Beban Tuhan itu ringan. Menjadi orang yang rendah hati, lembut hati itu enak. Gak berat beban saudara. Haleluya. Haleluya. Perhatikan, apa yang dari Tuhan itu enak dan ringan. Amin. Tidak berat. Pekerjaan pun kalau dari Tuhan itu enak dan ringan. Amin. Kuknya ringan. Haleluya. Kecuali kuk dari iblis. Kuk besi. Terbungkuk-bungkuk saudara. Saudara tahu kuk itu apa? Beban. Amin, saudaraku. Amin. Bagaimana contohnya saya belajar rendah hati, Pak? Kita baca 1 Petrus 2:23. Ini banyak buka ayat ya. 1 Petrus 2:23. Dapat? Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Kalau kita, saudaraku, dicaci maki, macam mana bawa kita? Emosi. 1 dibilangnya, 10 kita bilang. Amin. Akan kubalas dia, akan kutunjukkan kepadanya siapa aku ini. Itu, saudaraku, kesombongan. Amin. Ketika Yesus dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tapi ia menyerahkan kepada Dia, kepada Bapa yang menghakimi dengan adil. Saudara diejek, saudara diperlakukan tidak baik, serahkan kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. Amin. Haleluya, saudaraku. Dia tidak mengancam. Apa tadi katanya? Gini-gini katanya. Awas dia. Akan kutunjukkan siapa. Belum tahu dia siapa. Siapa rupanya, saudara? Debu dan tanah yang cuma. Amin. Itulah yang membuat kenapa hidup ini berat, saudara. Kita mau menunjukkan kebenaran kita. Amin. Dicaci pun saudara, kenapa rupanya? Udah diam aja. Amin. Kau yang ngurus Tuhan. Firman-Mu mengatakan pembalasan adalah hakmu. Amin. Bagianku memberkati. Amin. Ku berkati dia Tuhan, ku lepaskan pengampunan. Mungkin lagi banyak pikirannya. Mungkin lagi banyak masalahnya. Haleluya Tuhan. Lanjutkan hidup saudara. Amin. Ganti ban serap saudara. Amin. Haleluya. Jangan terpuruk di situ lama-lama. Ini enggak, saudaraku, kita pikiri terus apa kata orang yang menyakiti hati kita. Kenapa enggak suka cita mukamu? Kenapa murah mukamu? Iyalah. Orang tadi, saudaraku, udah makan minum dia di sana. Amin. Nikmatinya waktu dengan keluarganya. Kita terus terpuruk di situ. Serahkan kepada Tuhan. Amin. Serahkan segala khawatirmu kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Waktu Yesus mau ditangkap, saudaraku, datang Petrus, apa diambilnya? Pedang, ditetakkannya telinga hamba imam besar itu. Cuk. Hebat juga Petrus, amin. Lalu apa kata Petrus? Petrus, sarungkan pedang.
Barang siapa hidup oleh pedang akan mati oleh pedang. Apa kau pikir nggak bisa kupanggil 12 pasukan malaikat Bapak? Tapi kalau kupanggil, apa bisa selamat manusia ini? Itulah kira-kira. Haleluya, saudara. Kan bisa aja saudaraku, waktu Yesus tergantung di kayu salib, orang-orang mengoloki dia, amin. Kalau memang kau betul-betul Mesias, selamatkanlah dirimu, lalu selamatkanlah kami. Turunlah dari kayu salib itu, supaya kami percaya. Kan bisa aja Yesus bilang, kau tunggu ya sebentar lagi kalau aku bangkit ya. Tercatat pula di Alkitab. Maka Yesus membalas, tunggu ya, nanti aku bangkit ya, aku cari kau. Betapa tidak elok saudara, amin. Yesus berkata begitu. Tapi apa kata Yesus? Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa mereka berbuat. Betapa agung perkataan itu. Betapa mulia perkataan itu. Haleluya. Itu juga yang saya rasa saudaraku, yang membuat orang sebelah kanan Tuhan itu jadi tahu ini bukan manusia biasa. Karena sebelumnya saudaraku, yang di sebelah kanan sama kiri Tuhan Yesus sama-sama mengolok Yesus, amin. Tapi setelah dia melihat bagaimana Yesus memperlakukan orang yang mengolok-olok dia sadar ini bukan manusia biasa. Dan dia mulai percaya kepada Yesus. Haleluya. Gak perlu ngancam-ngancam. Amin. Gak perlu buktikan siapa saudara. Amin. Kita perlu mati bagi diri kita sendiri. Amin. Pernah lihat orang mati? Pernah. Coba nanti kalau lihat orang mati ludahin. Atau tinju. Kau waktu hidup kau pukuli pala beda. Sekarang kau balas kau. Balas dia. Balas dia. Tidak. Surah maki-maki balas dia. Tidak. Firman Tuhan bilang kita harus mati bagi diri sendiri. Amin. 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 Diejek, dicaci maki pun saudara bilang aja, kau bicara sama orang mati. Amin. Oh, mati. Hebat kali kau. Ya aku sudah mati terhadap diriku sendiri. Aku udah kosong. Yang hidup di dalam ini Yesus. Amin. Kau bicara sama Yesus yang hidup di dalam. Bagaimana Yesus memberkati, mengampuni, begitulah aku mengampuni. Ini udah mati. Udah disalibkan bersama dengan Kristus. Udah dikuburkan dalam baptisan. Udah bangkit dalam satu hidup yang baru. Haleluya. Mati. Jadi saudaraku, kita gak sibuk kali memikirkan apa kata orang. Amin saudaraku. Jadi saya percaya saudaraku, banyak pertengkaran terjadi karena kesombongan. Amin. Karena ingin membuktikan kebenaran diri sendiri, ingin membela diri sendiri. Mulai biasakan, Tuhan yang akan membela saya. Tuhan yang akan memunculkan kebenaran saya. Bagian saya percaya aja sama Tuhan. Tuhan ada membela saya. Saya serahkan segala khawatir saya serahkan masalah saya kepada Tuhan. Tuhan yang ngurus. Kan enak kali hidup seperti itu. Haleluya saudaraku. Filipi pasal 2. Dari 5. Dapat? Filipi pasal 2 dari 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia
dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Haleluya. Yesus adalah Allah, setara dengan Bapa. Amin, saudaraku. Tapi Yesus mengosongkan dirinya. Dia melepaskan haknya sebagai Allah, menjadi manusia, dan bukan hanya menjadi manusia yang paling rendah, hamba. Hamba beda dengan pembantu. Pembantu masih dapat gaji, masih ada hak-haknya. Hamba nggak ada haknya, sudah dibeli milik tuannya sepenuhnya. Amin, saudaraku. Amin. Kenapa kita banyak bertengkar? Karena kita masih penuh dengan si aku kita, penuh dengan diri sendiri, masih penuh dengan kehendak diri sendiri. Amin. Tapi Yesus tidak, dia mengosongkan diri, kosong dari diri sendiri. Amin. Haleluya, saudara. Mengambil rupa manusia, menjadi hamba, bahkan mati di kayu salib. Matinya pun dihitung di antara orang penjahat. Dan itu makanya, saudaraku, Bapa sangat meninggikan Yesus. Amin. Diberikan nama di atas segala nama. Kalau saudara sangat merendahkan diri saudara, maka Tuhan akan bisa meninggikan saudara. Amin, saudaraku. Amin. Kosong dari diri sendiri, mati bagi diri sendiri. Apapun cakap orang sama saudara, abaikan aja. Amin. Macam saya katakan tadi, engkau bicara sama orang mati. Saya sudah kosong dari diri saya. Yang hidup sekarang di dalam saya adalah Kristus. Gak enak mati di kayu salib itu, amin, saudaraku. Tapi dia menyerahkan haknya, kesenangannya. Kita pun belajar untuk menyerahkan kesenangan kita kepada Tuhan. Saya percaya, saudaraku, Tuhan tahu yang terbaik untuk kita. Amin. Amin. Masih ada waktu saya? Oke, sedikit lagi. Kita buka dalam Yesaya 14. Yesaya pasal 14. Inilah dosa paling awal. Yesaya pasal 14 dari ayat 12. Perhatikan firman Tuhan, amin. Dapat? Yesaya 14 ayat 12 sampai 14. Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur, putra fajar. Siapa ini? Iblis, Lucifer. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Allah, dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Iblis mau menjadi seperti Allah, ingin disembah seperti Allah. Disembah sebagai ibadah. Iblis. Bandingkan dengan Yesus, Allah mau menjadi manusia. Pencipta mau menjadi ciptaan, bahkan mau mati. Iblis, ciptaan, berusaha menjadi pencipta, sama dengan pencipta. Nama Yesus sangat ditinggikan, iblis dicampakkan ke bumi. Haleluya, saudara. Dosa kesombongan.
Iblis hendak menjadi seperti Allah, terlepas dari Allah, tidak bergantung lagi kepada Allah. Saya ada pernah mendengar seseorang berkata begini, saudaraku, dia punya usaha. Usahanya dibuka juga hari Minggu. Apa katanya? Nggak perlu kita kebaktian hari Minggu. Cari duit, berdoa saja cukup di rumah. Halo? Sangat sombong. Dan saudara tahu orang yang terakhir ngomong seperti ini, saya lihat kena kanker, saudara. Haleluya. Setelah kena kanker baru apa katanya? Aku mau sungguh-sungguh ikut Tuhan. Aku mau melayani Tuhan. Setelah menjadi bunga yang lain. Haleluya, saudara. Waktu saudara mekar, di puncak kekuatan saudara, layani Tuhan. Amin. Jangan terkena kanker, saudaraku, di air hidup saudara, ada satu napas saudara. Mau melayani Tuhan. Waktu sehat tadi saudaraku penuh dengan kesombongan. Tidak mau bergantung sama Tuhan. Haleluya. Jangan hidup terlepas dari Tuhan, terpisah dari Tuhan. Amin. Amin. Kejadian pasal 3. Dari 4. Dapat? Tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu makannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Lagi-lagi dosa pertama adalah keinginan menjadi seperti Allah. Amin. Itu dosa iblis dan itu dosa mula-mula manusia. Dosa kesombongan. Ingin menjadi seperti Allah. Hikmat Tuhan mengatakan pada waktu engkau memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat itu, engkau pasti mati. Hikmat iblis, hikmat dunia mengatakan, tidak, kau tidak akan mati, tapi kau akan menjadi seperti Allah. Haleluya, saudara. Adam dan Hawa mengesampingkan hikmat Allah dan melakukan hikmat dunia. Saudara tahu apa yang terjadi? Kita semuanya jatuh dalam dosa, ditimpa kematian, kemiskinan, kemalangan dalam hidup. Karena dosa satu orang. Kenapa? Adam dan Hawa berpikir dia tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Tuhan tidak cukup tahu apa yang terbaik untuk dirinya. Haleluya, saudara. Ya. Jadi saudara, kalau saudara menganggap rendah hikmat Tuhan, misalnya begini, hikmat Tuhan mengatakan jangan balas yang jahat dengan yang jahat. Amin. Kalahkan yang jahat dengan yang baik. Itu hikmat Tuhan, firman Tuhan. Lalu saudara berkata, enggak, harus kubalas sekali. Aku harus buktikan siapa diriku. Kalau enggak, ini lebih baik berkalang tanah daripada, apa katanya? Lebih baik berputih tulang daripada berputih mata, katanya gitu. Lebih baik mati daripada kehilangan harga diri. Terlalu besarlah harga dirimu itu. Amin, saudaraku. Aku harus buktikan. Itu artinya apa? Saudara menganggap hikmat Tuhan itu rendah. Amin, saudaraku. Saudara meninggikan hikmat saudara dibanding hikmat Tuhan. Apa reaksi kita seharusnya? Tuhan, memang gak enak kurasa ini. Gak betul yang dibikinnya ini Tuhan. Masa begitu dibuatnya kepadaku? Tapi sekali ini Tuhan, aku mengakui hikmat. Haleluya. Kau mengatakan kalahkan yang jahat dengan yang baik. Ya Tuhan, aku tunduk pada hikmat. Itu namanya kerendahan hati.
Engkau tahu yang terbaik untukku Tuhan. Amin. Aku tidak menganggap diriku bijak. Aku takut akan Tuhan. Aku menjauhi kejahatan. Haleluya. Haleluya. Aku takut akan Tuhan, menjauhi kejahatan. Itulah yang menjadi kesembuhan bagi seluruh tubuhku dan kesegaran bagi tulang-tulang. Haleluya. Sementara gini lagi, firman Tuhan mengatakan jangan menjadi pasangan yang tidak seimbang dengan orang percaya. Apa artinya? Kalau saudara memilih pasangan, jangan pilih orang yang belum lahir baru. Perhatikan, terutama yang masih jomblo. Atau saudara yang punya anak remaja, amin saudaraku. Kalau saudara mencari jodoh untuk anak saudara atau untuk diri saudara, syarat pertama sudah lahir baru. Amin. Sudah kenal Yesus. Amin. Tapi Pak, bagaimana Pak kalau anak tulangku Pak? Anak tulangku kandung. Syarat pertama sudah lahir. Tapi Pak, ada cewekku seksi, kaya, cantik. Saya tanya, apakah dia sudah lahir baru? Apakah dia sudah percaya kepada Yesus? Amin saudara. Amin. Kalau tidak, saudara tidak bertolak dari ukuran ini, saudara menganggap diri saudara lebih tahu yang terbaik untuk diri saudara dibanding Tuhan. Saudara mengabaikan hikmat Tuhan untuk meninggikan hikmat saudara. Ini dosa kesombongan. Amin saudaraku. Bagi yang wanita, Pak, tapi ganteng kali dia Pak. Banyak uangnya, sawitnya lebar, karetnya di mana-mana. Haleluya. Dilamarnya aku Pak. Macam mana? Syarat pertama, apakah dia sudah lahir baru? Saya tanya saudara. Saya katakan kepada saudara, kecantikan itu bisa memudar. Betul nggak? Setelah lahirkan anak 2 atau 3 orang, istri tadi saudaraku, perempuan yang tadi begini-begini bentuk apanya? Bodinya. Ada perempuan begini bodinya. Setelah melahirkan 3 orang anak, bisa menjadi gemuk. Amin. Laki-laki yang body atletis saudaraku, yang perut six pack, amin, tinggi, rambut bergelombang, ikal saudaraku, pandangan mata tajam, amin. Gak lama kena obesitas, kelebihan berat badan. Perutnya udah segini saudara, nggak nampak lagi six pack gitu ya. Tiba-tiba udah hilang cinta tadi semua. Itu bukan cinta, itu nafsu. Haleluya saudara. Kalau dia bisa mengasihi yang tidak kelihatan, perhatikan ya. Kalau dia bisa mengasihi yang tidak kelihatan, dia bisa mengasihi saudara yang kelihatan. Halo. Capek jaga-jaga orang yang tidak setia, saudara. Apalagi banyak uangnya, makin gampang lah dia tidak setia. Amin. Laki-laki banyak uangnya, saudaraku. Kemana-mana bisa banyak perempuan disimpan. Itu mau saudara jaga-jaga terus. Stres lah saudara. Perempuan pun begitu juga. Makin cantiknya, makin kaya dia, makin susah saudara jaganya. Mau saudara ikuti terus, capek lah saudara. Amin. Sudah lahir baru, mengasihi Tuhan, takut akan Tuhan. Haleluya saudara. Haleluya. Jangan tinggikan hikmat saudara melebihi hikmat Tuhan. Itu kesombongan. Haleluya. Haleluya. Saudara yang mau menikah, perhatikan saya. Kalau kita menikah biasanya alasan kita egois.
Yang laki-laki mencari perempuan yang cantik, kan begitu? Kalau bisa kaya, supaya apa? Jangan malu dibawa pesta. Biasanya alasan kita mencari wanita atau pasangan hidup, apa namanya saudaraku? Biasanya alasan yang egois. Amin. Alasan yang egois. Oh, dia bisa menyenangkan aku, dia mengerti aku. Kalau masih begitu pikiran saudara, saudara jangan kawin dulu. Amin. Nanti setelah aku menikah dengan dia, aku akan bahagia. Perhatikan. Kalau saudara tidak bahagia waktu sendiri, saudara tidak akan lebih bahagia waktu saudara bersama dengan dia. Amin. Karena menikah ini memberi hidup. Saudara datang untuk kasih suami, tunduk pada suami, sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus. Haleluya, saudaraku. Ya. Kalau saudara nanti berharap suami saudara akan terus menjadi apa saudara? Saudara berharap diberi, padahal menikah adalah memberi. Amin. Apa yang bisa ku tolong sama dia? Apa yang bisa ku buat untuk menyenangkan dia? Itulah harus pikiran kita. Amin. Ada yang merasa sepertinya saya apa tadi? Amin, saudaraku. Amin. Iya. Seperti Tuhan Yesus berkata, aku datang untuk melayani, bukan untuk dilayani. Lebih berbahagia memberi daripada memberi. Saudara datang ke satu tempat, cari tahu apa yang bisa kulayani di sini, apa yang bisa kuberi di sini. Jangan apa yang bisa kudapat dari sini. Halo. Ada dua jenis orang, saudaraku. Kalau datang ke satu tempat, pertama bertanya, apa yang bisa kuambil dari sini sebanyak-banyak. Makanya orang seperti ini selalu bilang, di tempat itu gak ada yang peduli sama aku, gak ada yang mengasihiku. Amin. Kalau gak ada yang mengasihi saudara, mulailah kasihi orang lain. Amin. Kalau gak ada yang peduli sama saudara, mulailah peduli dengan orang lain. Amin. Jangan tuntut orang, tuntut diri saudara. Amin. Yang nomor dua, yang bertanya, apa yang bisa ku layani di tempat ini? Apa yang bisa ku beri di tempat ini? Amin. Haleluya. Haleluya. Saudara di sini bukan datang, nanti aku diperhatikan Pak Pendeta. Ya kalau masih sedikit, oke lah. Kalau makin banyak kita nanti macam mana? Saudara lah mulai memperhatikan satu dengan yang lain. Amin. Saudaraku, kemarin minggu aku nampak kau. Kemana kau kemarin? Oh iya begini-begini. Kan enak saudara, amin. Tanya lagi, kau sudah lama aku nampak, kemana kau? Iya ada masalahku, ayolah berdoa kita dulu. Jangan berpusat pada diri sendiri. Amin. Capek saudara. Haleluya. Amin saudara. Amin. Oke, terakhir. Sedikit lagi ya. Yakobus 4. Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Dapat? Yakobus 4 ayat 4 sampai 5. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh Allah, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Hikmat Allah berkata jangan menjadi serupa dengan dunia, jangan mengasihi dunia.
Amin. Saudara anak Tuhan, jangan hidup seperti cara orang dunia hidup. Jangan hidup seperti orang yang tidak mengenal Allah. Orang dunia minum mabuk-mabukan, dugem, saudaraku, saudara juga. Haleluya. Barang siapa menjadikan dirinya sahabat dunia ini, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Siapa di sini suami-suami? Angkat tangan dulu. Yuk, suami. Banyak juga suami di sini. Apakah saudara mengasihi istri saudara? Amin. Bagaimana kalau misalnya saudaraku, perhatikan ya, istri saudara pulang ke rumah, lalu saudaraku sebelum dia pulang ke rumah, dia, maaf kata, bermain cinta dulu dengan laki-laki di luar sana. Aku cinta padamu, Pak. Tapi sebelum sama saudara, dia bercinta lagi dengan orang di luar sana. Gimana kira-kira? Begitu tiap hari. Tiap hari dah seperti itu. Langsung kena talak, amin. Atau demikian juga sebaliknya, istri. Ada suaminya, "Ma, aku sayang sama Mak," katanya. Tapi pasang 3 di luar sana. Begitu juga Tuhan mau memiliki saudara seutuhnya. Amin. Amin. Tuhan itu Tuhan yang cemburuan. Haleluya, saudaraku. Dia tidak mau saudara dibagi-bagi. Dia tidak mau cinta saudara dibagi-bagi kepada pria lain. Tuhan mempelai pria, saudara mempelai wanita. Tuhan tidak mau mempelai wanitanya jatuh cinta pada laki-laki lain, pada dunia, pada setan. Tuhan nggak mau. Dia Allah yang cemburuan. Aku mau cintaku yang suci, tulus, murni ini hanya untukmu dan berbalas kesetiaan daripada. Haleluya, saudaraku. Jangan meninggikan hikmat saudara di atas hikmat Tuhan. Jatuh cinta kepada Tuhan. Amin. Amin. Kalau Tuhan berkata jangan menjadi serupa dengan dunia, ya Tuhan, amin. Hati-hati dengan pergaulan saudara. Haleluya, saudaraku. Tinggalkan pergaulan yang tidak saleh. Tapi Pak, gak ada kawanku. Lebih bagus sendiri. Terbang sendiri seperti Raja Wali. Raja Wali terbang sendiri kok. Kalau ayam kumpul rame-rame, makannya apa? Cacing, ngais-ngais tanah. Tapi Raja Wali terbang tinggi. Haleluya, saudara. Saudara mana? Raja Wali atau ayam? Raja Wali. Amin. Saudara diberkati. Amin. Mari mulai berjalan dengan rendah hati. Amin, saudara. Kosong dari diri sendiri, mati bagi diri sendiri, saudara hidup bagi Tuhan. Mari kita bangkit. Dengan bagi Tuhan Yesus.